Lumen nomor 11.691, 8 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa Katamu? Siapakah aku ini? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mengamati atau mendengar seorang ibu atau seorang ayah bertanya kepada anaknya begini, "Ini siapa?" Sambil memperlihatkan foto seorang pria tua yang pernah berkunjung ke rumah mereka. Pria tua itu adalah ayah bapak atau ibunya. Gadis kecil itu berkata, "Kakek, lihatlah wajah ayah atau ibunya yang tampak senang karena putrinya itu masih mengenali ayah mereka dengan baik." Ketika bacaan dari Injil yang diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini menjadi bahan sharing iman dalam persekutuan doa, pemandu mengulang apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada para hadirin. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Seorang ibu spontan mengutip apa yang baru saja dibacakan. Katanya, "Mesias, Anak Allah yang hidup." Ruang pertemuan itu menjadi hening sesaat dan seseorang berkata, "Kan itu kata Rasul Petrus. Menurut Ibu Yesus itu siapa?" Agak tersipu malu, ibu itu memberi jawab tambahan. Katanya, "Tuhan Yesus itu adalah Allah yang selalu mendengarkan doa yang aku panjatkan setiap hari." Nah, itu baru mantap. Seorang bapak menimpali jawaban ibu yang sudah separuh baya itu. Saudara-saudari terkasih,
Kisah yang ditulis penginjil Matius hari ini, menurut saya adalah cara Yesus untuk mengetahui apakah para muridnya sudah mengenal dirinya dengan baik. Ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawabnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Timbul dalam hati saya pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya ada di benak hati masyarakat Yahudi ketika berjumpa dengan Yesus? Yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Setidaknya itu adalah Herodes yang telah memenggal Yohanes Pembaptis. Dia berpikir dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari wafatnya. Yang mengatakan dia adalah Elia adalah mereka yang melihat ketegasan Yesus membela hak-hak Allah. Itu kata orang. Tetapi Yesus selanjutnya bertanya kepada para muridnya. Katanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid itu bersama-sama mengatakan apa yang mereka dengar dan ketahui selama mereka menjadi pengikut Yesus dan menyertai dia dalam perjalanan pelayanan Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya, tetapi siapakah dia menurut mereka? Hanya Petrus yang menjawab, dan jawaban itu tidak pernah mereka dengar dari kata orang yang mendengarkan pengajaran gurunya. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius menghadirkan sosok Petrus sebagai murid tertua Yesus, dan ia mengatakan kebenaran iman yang diajarkan kepada gereja awal, bahwa Yesus bukanlah seperti apa yang dikatakan orang-orang itu. Yesus itu adalah Mesias, artinya yang diurapi, yaitu yang secara khusus ditujukan kepada pembebas yang dijanjikan, yaitu anak Daud. Bukan hanya menggenapi apa yang dikatakan dan diramalkan oleh para nabi dari perjanjian lama. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang turun ke dunia dan menjadi sama dengan kita manusia. Dia adalah pribadi Allah yang hadir di tengah bangsa manusia. Namun, apa yang dikatakan Yesus itu bukan pendapat orang banyak. Itu adalah pernyataan atau pewahyuan dari Allah kepada Petrus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah akan menyertai Petrus untuk selanjutnya. Petrus akan memimpin umat Allah kelak sebagai paus dan mengajarkan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, siapakah aku ini?
adalah pertanyaan Tuhan Yesus yang juga ditujukan kepada kita saat ini. Kita mungkin sudah terbiasa menjadi orang Kristen, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama. Ketika kita ditanya oleh Tuhan Yesus, "Siapakah aku ini?" Kita dengan mudahnya menjawab seperti ibu yang di awal renungan ini mengutip perkataan Petrus. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tetapi apakah kita memahami maknanya? Kita juga sering mendengar jawaban ini. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah pintu. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang banyak mengenal Yesus dengan cara mereka. Kita juga harus berusaha mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi. Pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah sebuah pertanyaan reflektif yang harus kita jawab. Yesus adalah tabib yang telah melepaskan aku dari penyakit kankerku. Yesus adalah penyejuk dalam hidupku. Ia melepaskan aku dari berbagai masalahku. Bagaimana pendapatmu? Apa katamu? Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mempunyai jawaban pribadi? Siapakah Yesus itu bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sudah sekian lama kami menjadi pengikut Yesus. Namun kami tidak mengalami Yesus secara pribadi dan mengenalinya. Bantulah kami mengenali Yesus yang hadir dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.